Gimbal HP murah bisa dikantongi dan punya tongkat selfie. Siapa lagi kalau nggak Zhiyun Smooth XS? Nah, oke. Jadi sesuai dengan janji gua di minggu lalu, gua pengen review gimbal ini dan akhirnya di video ini gua kesampaian buat nge-review gimbal ini. Setelah seminggu gua ulik-ulik terus tentang gimbal ini dan akhirnya gua mendapatkan banyak banget fitur dan keunggulan yang bisa gua share ke kalian semua yang pengen banget beli gimbal ini. Nah, oke, jadi gue bakalan bedah satu-satu semuanya dari gimbal Zhiyun Smooth XS. Biar lo nggak ketinggalan apa aja spesifikasi dari Zhiyun Smooth XS ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi untuk yang pertama, gue bakal kasih tahu dulu ke lo semua kalau gimbal ini itu bener-bener ultra compact ya, bukan super tapi ultra compact. Yang mana lo bisa lihat sendiri, ini ketika gue copot mini tripodnya, gimbal ini cuman berukuran sekitar sejengkal dari tangan gua. Dan gimbal ini punya berat sekitar 249 gram ya. Menurut gua lumayan ringan sih. Ringan-ringan tapi kalau dipegang tuh bener-bener kokoh gitu. Dan gimbal ini itu bisa lo kantongin ke saku celana lo atau masukin ke tas selempang lo atau ya tas-tas lainnya dan gak bakalan makan tempat yang banyak karena ukurannya sendiri tuh bener-bener compact ketika lo lipat seperti ini, ketika lo tarik seperti ini. Berbeda lagi kalau lo mau make ya, dan itu bakalan ditarik dan ukurannya bakalan panjang, ya lumayan panjang dikit dari satu jengkal tangan gua. Oke, jadi begitu untuk ukurannya dan beratnya. Nah, untuk kapasitas maksimum dari gimbal ini itu sekitar 200 gram. HP gua yang Samsung A21s ini itu muat di gimbal ini dan masih bener-bener masih masih cocok lah gitu. Jadi nggak usah khawatir buat yang HP-nya kegedean. Tapi asal kan bukan tablet masih HP gitu. Jadi masih mampu dan masih bisa buat pakai gimbal ini. Nah, terus kita ngomongin ke desain ya. Desain dari gimbal ini sendiri lo bisa lihat sendiri deh. Dari ini belakangnya ya, jadi ketika diputar seperti ini bagian belakang. Di belakang dari desain gimbal ini aja itu udah kayak ada tekstur yang membuat tangan kita kayak lebih nyaman lagi gitu ketika dipegang. Lalu di depannya ini udah ada kayak kulit jeruknya gitu, jadi ketika kita pegang tuh kayak nggak ngerasa licin. Dan untuk ini yang paling gak suka sih, untuk desain dari gimbal ini tuh udah berkualitas doff, bukan glossy lagi, kecuali di belakangnya di sini. Di belakang di sini yang ada tulisan Smooth XS ini masih glossy, tapi nggak masalah. Yang penting semuanya di sini desainnya berupa doff yang elegan banget sih menurut gua. Lalu untuk warna dari gimbal ini sendiri itu nggak cuma hitam aja loh. Ada 5 varian warna gimbal lainnya. Yang pertama ada hitam, yang kedua ada putih, yang ketiga ada merah muda atau pink, dan yang keempat ada kuning, yang kelima ada biru. Jadi kalian bebas mau milih yang mana. Kalau gue sendiri lebih suka yang hitam karena ya lebih elegan aja gitu. Sebelum kita lanjut ke dalam dari gimbal ini, gue pengen kasih tahu dulu ke kalian gimana cara pasang HP ke gimbal ini biar nggak salah, dan gimana cara hidupinnya juga biar ya tahu gitu gimana caranya. Oke, sebelumnya usahain mini tripodnya udah terpasang di sini dan udah berdiri tegak, berdiri tegak di depan kita gitu kan. Nah, lalu di sini kan ada pengunci nih. Ini bagian belakang. Jadi kita harus putar terlebih dahulu. Pleng. Nah, kalau udah muter nih kan ini bakal lemas nih. Nah, setelah itu kita baru tarik yang ini, yang bagian atasnya, kepalanya kita tarik ke atas sampai bunyi klek gitu.
baru kita lemesin bagian atas holder phone-nya. Kita kalau udah lemes semua, baru kita taruh HP-nya di phone holdernya. Dan gua saranin ke lo buat nyopot silikon terlebih dahulu karena menurut gua rawan banget. Gua pernah jatuh karena gua pasang silikon juga di sini. Jadi usahain polosan HP-nya baru ditaruh di gimbalnya. Biar gimbalnya kuat menahan HP yang gede banget kan. Jadi oke, langsung aja gua pasang di sini. Untuk cara pasangnya sendiri gampang ya, tinggal kalian tarik-tarik aja. Dan untuk stabilisasi gimbal ini kan masih belum stabil. Kalian gampang tinggal kalian geser-geser aja kayak gini sampai pas ke tengah. Kalau masih kurang, geser lagi dikit kayak gini sampai pas dikit. Nggak harus pas-pas banget sih, nggak masalah. Nah ini kalau udah pas banget, udah nggak apa-apa, lebih aman lagi. Lalu di sini ada tombol power ya. Ada tombol power, kalian pencet lama sampai indikator lampunya muncul, lalu kalian lepas dan tada, udah nyala gitu, dan gimbalnya udah nyala dan udah bisa kita pakai. Oke, jadi kita langsung lanjut ke pembahasan berikutnya karena gimbalnya udah kepasang. Nah, sekarang gue mau kenalin dulu ke lo apa aja sih button-button atau apa ya yang ada di gimbal ini tuh apa aja gitu. Nah, oke, yang pertama itu ada tombol power. Tombol powernya di sini tuh nggak ada di sini ya, nggak ada di bagian tombol kendali, tapi ada di, kalau bisa lo lihat di sini di kanan gimbal. Gua pertama waktu unboxing kemarin gua bingung nyari tombol powernya di mana. Terus gua cari terus di mana gitu kan ya, ternyata ada di sini dong. Sembunyi dia. Jadi ya jangan sampai nggak tahu gitu kan tombol powernya di mana. Dan lalu ada kayak indikator lampunya. Ini lampu baterai yang bisa kita lihat. Di sini ada tiga lagi baterainya, belum gua cas. Lalu setelah tombol power, di kirinya, di bagian kirinya itu ada kayak slot untuk charger. Nah, charger di sini udah menggunakan Type C. Dan untuk kecepatan charging sendiri udah mendukung fitur fast charging karena udah Type C juga kan. Nah, untuk kapasitas baterai dari gimbal ini sendiri itu sekitar 3000 mAh, yang artinya bisa sekitar 5,5 jam dipakai seharian tanpa dicas gitu. Jadi aman, 5,5 jam. Aman lo pakai di luar travel, aman banget. Lalu kita lanjut ke bagian di bawahnya ini. Yang pertama pasti kita lihat di sini ada joystick yang bisa kita pakai ketika kita bawa. Nah, gimbalnya bakalan roll ke kanan dan roll ke kiri. Ketika kita sampingin bakalan muter ke kiri, muter ke kanan. Jadi kayak gitu. Itu fungsinya dari joysticknya. Kalau lo pengen manual ya gitu. Nah, itu untuk joysticknya sendiri. Di atasnya joystick itu ada kayak indikator biru. Nggak tahu sih di sini indikator biru menunjukkan apa. Yang penting ini mungkin kasih tahu aja kalau gimbalnya nyala dan berfungsi dengan baik. Lalu di bagian kanannya dulu ya, bagian kanannya dulu di sini itu ada kayak tombol slide, zoom in dan zoom out. Dan tombol-tombol ini itu hanya berfungsi ketika lo pakai aplikasi dari Zhiyun, yaitu ZY-Cam yang bakalan kita bahas nanti di akhir setelah kita bahas tombol-tombol ini. Nah, lalu kita lanjut aja ke mode M. Mode M ini bisa kita aktifkan beberapa fitur di gimbal ini, dan untuk pengaplikasiannya juga gampang banget. Ketika kalian baru aja masang dan nyalain gimbal ini bakalan ada di mode follow pan, yang artinya gimbal ini bakalan ngikutin ketika kita geser ke kanan atau geser ke kiri. Itu bakal bener-bener ngikutin banget, dan yang ngikutin cuma bagian kanan kiri aja ya, bukan di rollnya, bukan di rotasinya, tapi di panningnya, kanan bagian kiri. Jadi kalau panning tuh gini, kalau roll tuh gini. Oke. Jadi dia bakalan ngikutin arah gerakan yang kita gerakin dari tangan ini. Misalnya kiri, ikut ke kiri, ke kanan, ikut ke kanan. Itu yang pertama, yaitu mode default atau follow panning. Yang kedua ada fitur yang namanya lock mode, yang artinya kita ngunci gimbal kita di salah satu titik. Misalnya kita mau titiknya kayak gini ya, kita pencet sekali. Nah ini nggak bakal ikut nih, kita mau ke pen ke kanan nggak bisa karena udah modenya lock, kayak kekunci aja gitu. Mungkin lo pengen hasil yang ya nggak mau kabur gitu gimbalnya, ya ini dikunci aja pakai mode lock. Nah, mencetnya cuma sekali aja. Nah ini sekarang lagi mode follow pan, kita cuma pencet sekali aja di mode M. Nah ini udah otomatis langsung nge-lock mode. Kita pencet lagi sekali itu balik ke follow panning.
Jadi kayak gitu. Untuk yang ketiga itu ada mode portrait yang bisa lo gunain untuk live Instagram, bikin story Instagram, bikin TikTok dan lain sebagainya yang ngebutuhin rotasi portrait. Dan caranya gampang banget, cuman klik 2 kali dan bakalan muter sendiri jadi kayak gini. Ya udah, lo bisa langsung TikTokan. Iya, kayak gitu. Lalu ada lagi mode POV yang mana mode itu bakalan aktif semua. Tadi kan cuma pen doang. Nah sekarang rollnya juga aktif dan bakalan ngikutin apa yang kita gerak kayak gimana pun bakal diikutin sama gimbal ini. Jadi geraknya bakalan bebas banget. Nah caranya gampang banget, cuman pencet 4 kali 1, 2, 3, 4 dan bakalan ngikutin apa semua gerak kita. Kita ke kiri ke kanan pun juga ikut. Nah bener-bener ikut terus gitu, kanan ke kiri ke bawah gini juga ikut. Kalau tadi kan pen cuman kanan kiri dong ya, kalau ini sampai tidur gini gitu, sampai rollnya tuh ikut-ikutan gitu. Nah itu untuk POV mode ya. Jadi itu aja yang ada di tombol M mode gimbal ini. Nah kita lanjut ke fitur berikutnya yang udah gua bahas di awal. Kalau gimbal ini tuh ada tongkat selfie-nya, kita tinggal tarik aja itu udah bisa kita pakai tongkat selfie-nya. Bisa selfie di sini bos. Nah untuk panjang tongkat selfie ini sendiri sekitar 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 kayak 5 batang gitu ya, lumayan panjang banget dan cocok banget buat kalian yang suka selfie gitu, biar nggak ribet ya pakai gimbal ini gitu. Nggak cuman buat selfie aja, tongkat tadi juga bisa buat kita bikin video vlog seperti yang gue lakuin berikut ini. Oke, jadi ini adalah salah satu pengetesan vlog menggunakan gimbal Zhiyun Smooth XS. Jadi ya lebih enak aja gitu. Lalu yang terakhir ada bonus mini tripod yang bisa lo gunain buat menyanggah gimbal ini biar bisa berdiri tegak kayak tadi yang udah gue singgung, biar bisa hormat enggak lah. Jadi gitu aja. Dan itu kita udah pelajari semua yang ada di gimbal ini. Sekarang kita masuk ke aplikasi dari Zhiyun yaitu ZY Cami. Sebelumnya lo download dulu di Play Store ZY Cami buat aktifin dan buat maksimalin fitur yang ada di Zhiyun Smooth XS ini. Nah setelah kalian download aplikasinya di Play Store atau di iOS, kalian langsung daftar dan login menggunakan Google atau Facebook, terserah kalian. Setelah itu baru kalian aktifin Bluetooth-nya, kita sambungin melalui Bluetooth dan bisa langsung konekin dan bisa pakai gimbal ini dengan maksimal. Karena di dalam aplikasi ini tuh banyak banget fitur-fitur yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan biar menunjang kualitas video kita. Oke, buat yang pertama ini gue mau kenalin dulu salah satu fitur dari aplikasi ZY Cami ini, yaitu fitur Glamour Effect. Fitur Glamour Effect ini biasa cocok banget digunain sama beauty vlogger yang pengen banget dapetin wajahnya makin cantik dan mulus. Nah, di sini ada beberapa fitur yaitu auto. Ini bentar ya, ini kameranya nutupin banget di sini. Waduh, langsung glowing gitu kan? Langsung glowing. Jadi ada slim juga. Slim di sini makin tirus segitu kan. Terus ada smooth biar jerawatnya tuh hilang-hilang. Terus ada brighten biar makin glowing juga. Terus ada earring, mungkin mata kita jadi belok gitu kan. Coba ya kita aktifin. Wow, bolok banget kan, jadi aneh gitu kan. Tapi ya mungkin ya sesuai kebutuhan aja gitu. Terus ada lighten juga. Mungkin kalau pencahayaannya masih kurang bisa pakai lighten ini. Nah, ini gua offin dulu aja. Oke. Lalu itu fitur yang pertama yaitu Glamour Effect yang bisa kita manfaatkan kalau emang kita butuh itu sebagai beauty vlogger, gitu kan. Kadang kan butuh ya yang kayak gitu. Jadi yang nggak masalah kalau emang mau manfaatin fitur Glamour Effect itu. Nah yang kedua ada fitur tracking. Ada fitur tracking yang mana ketika kita itu tandain nih wajah kita gitu kan, kita tarik aja. Nah kayak gini, ketika kita udah tracking nih, kita ke kanan, ke kiri, gimbal bakal ngikutin arah gerak kepala kita, arah gerak yang kita tracking itu kemana.
bakal ngikutin terus. Dan ini cocok banget sih buat kalian yang solo videographer, solo vlogger gitu. Jadi butuh apa ya, biar stabil lagi, terus juga kayak apa ya, akurat gitu loh, biar yang disorot tuh emang wajah kita terus dan ngikutin sesuai dengan gerakan kita. Itu fitur tracking yang ada yang cuman bisa diakses menggunakan aplikasi ZY Cami. Nah oke, jadi untuk fitur yang ketiga, kita kenalin dulu yang namanya fitur gesture. Bentar, ini gua dulu. Nah, fitur gesture ini bisa ngebantu banget kalau kita males buat mencet gitu karena kejauhan, kita langsung aja kayak gini dan otomatis bakal langsung ngefoto, ngemotret sendiri. Atau juga bisa pakai tombol yang ada di gimbal ini. Itu ketika pencet sekali bakal moto di mode foto, dan ketika mode video ya kita bakal ngerekam video gitu. Jadi banyak banget ya fitur-fiturnya. Oh ya, gue belum ngasih tahu juga kalau dengan aplikasi ZY Cami ini kita bisa pakai tombol zoom in dan zoom out yang ada di sebelah kiri gimbal. Nah, fitur zoom in dan zoom out ini itu bisa kita atur juga loh di pengaturan di sini, yaitu di gimbal bagian zoom speed itu bisa kita slow, bisa kita fast gitu. Itu bisa kita atur di aplikasi ZY Cami ini. Lalu kita lanjut fitur yang keempat, yaitu fitur panorama. Nah, di fitur panorama ini kita bisa dapetin sekitar 180 derajat pemandangan yang mungkin kalau misalnya cuman pakai satu angle aja di depan gitu aja mungkin nggak bisa dapat, dan di gimbal ini itu bisa dapetin sekitar 180 derajat, dan dengan otomatis gimbal ini bakalan gerak untuk dapetin secara natural dan stabil. Jadi kita nggak usah manual lagi. Biasanya kan kalau di HP kita bakal manual pakai tangan ya, ke bawah atau ke atas atau ke kiri ke kanan, tapi kalau di gimbal ini bakal otomatis gerak sendiri. Ya, itu fitur yang keempat. Nah, kita lanjut ke fitur yang kelima, yaitu fitur time lapse, yang mana kita bisa dapetin fitur time lapse. Lo sendiri udah tahu kan time lapse itu apa? Jadi kayak time lapse tuh kayak seolah-olah gambarnya tuh cepat. Nah, di ZY Cami ini, di Zhiyun Smooth SS ini, menggunakan aplikasi ZY Cami, lo bisa dapetin time lapse yang nggak pakai ribet. Lo cuman pencet aja sekali dan lo dapetin sunset turun ke bawah tuh, sunsetnya, sunrise-nya, atau lo lagi di jalan dan lo pengen time lapse-in orang-orang berjalan, itu bisa banget pakai aplikasi ZY Cami Zhiyun Smooth SS. Dan fitur yang keenam itu ada namanya hyperlapse. Sama dengan time lapse, tapi kalau hyperlapse itu biasanya kita juga ikut jalan. Dengan ZY Cami ini lo bakalan dapetin hasil hyperlapse yang gampang, simple, gak ribet, dan mantep banget hasilnya. Nah, jadi itu aja beberapa fitur yang ada di ZY Cami, dan satu lagi bonus fitur yang gak kalah kerennya, yaitu fitur template editing, yang mana kita bisa milih template di aplikasi ZY Cami ini, dan gimbal ini bakal otomatis mengikuti gerakan yang ada di template ini. Misalnya di templatenya tuh ada kayak gerakan ke kanan ke bawah gitu, terus ada gerakan panning dari ke kanan, dan gimbal ini bakal otomatis gerak seperti itu, dan kita cuma mencet rekam aja itu langsung otomatis, bro. Oke, jadi itu aja spesifikasi review yang gua bisa sampaikan ke lo semua tentang gimbal Zhiyun Smooth SS ini. Semoga lo bisa dapat gambaran dan bisa memutuskan untuk beli gimbal ini apa enggak. Kalau kata gua sih, sikat aja bro. Dengan harga 999.000, lo bisa dapetin gimbal ini, Zhiyun Smooth SS ini yang super compact ini dan punya berbagai fitur yang keren banget. Itu worth it banget bro, dan murah banget kalau menurut gue. Jadi ya langsung aja sikat gimbal Zhiyun Smooth SS ini. Yang terakhir gue kasih hasil shot gue menggunakan gimbal Smooth SS ini dan HP Samsung A21s. Lo lihat aja cuplikan berikut ini.
Dan ya akhirnya udah di penghujung acara juga, jadi ya udah gitu aja review lengkap yang menurut gue itu lengkap dari gimbal Zhiyun Smooth SS ini. Dan semoga lo bisa dapat gambaran dan dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lo mengenai Zhiyun Smooth SS ini. Jadi kalau lo ada pertanyaan lain, lo bisa komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini biar dapetin info-info menarik tentang kamera-kameraan kayak gimbal ini gitu kan. Oke, jadi gitu aja yang pengen gue sampein ke lo semua. Maybe that's all from me, and let's say thank you and last quotes. Yuk sama-sama berproses.